Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jason Alexander. Nah, pada video kali ini saya ingin membahas soal makna perdamaian, genosida, dan terorisme yang mengancam dunia. Nah, kira-kira apa sih isi dari ketiga makna tersebut? Yuk kita langsung bahas ya. Yuk simak bareng-bareng. Oke, yang pertama itu ada perdamaian. Nah, kira-kira perdamaian pasti udah pada tahu dong di dalam pikiran kalian. Perdamaian itu secara singkatnya itu suatu kondisi di mana masyarakat bisa hidup secara berdampingan meskipun masyarakat tersebut mempunyai perbedaan. Nah, perbedaan yang dimaksud itu ada perbedaan dalam bentuk ras, suku, budaya, dan macam-macam. Nah, kemudian itu apa sih tujuannya dibentuknya perdamaian dunia? Nah, perdamaian dunia itu tujuannya ya paling itu agar adanya stabilitas politik yang berdampak baik bagi hubungan antar negara. Nah, negara satu dengan negara yang lain itu saling bekerja sama dalam menjalankan apapun. Nah, kemudian itu gimana sih dengan Perang Dunia Kedua itu akhirnya berakhir dengan damai? Nah, itu jawabannya melalui sebuah perjanjian yang harus dilaksanakan. Itu salah satu contohnya seperti perjanjian San Francisco. Kemudian Jepang itu menyerah kepada sekutu di kapal USS Missouri pada 2 September 1945. Nah, setelah itu Jepang diharuskan menempuh prosedur perdamaian internasional yang nantinya diselenggarakan di San Francisco. Nah, lalu perjanjian San Francisco merupakan perjanjian damai antara sekutu dan Jepang. Perjanjian ini dilaksanakan pada 8 September 1951. Nah, perjanjian ini ditandatangani oleh 49 negara. Imagine that. Nah, habis itu termasuk Indonesia. Jika kalian ingin tahu daftar tokoh yang mendapatkan penghargaan berupa Nobel Perdamaian itu, kalian bisa search aja di link di bawah ini di kolom deskripsi ya. Oke, setelah membahas soal perdamaian, kita masuk ke genosida. Genosida. Apa itu genosida? Genosida itu sendiri itu pembunuhan besar-besaran secara berencana terhadap suatu bangsa atau ras. Adapun menurut situs Museum Memorial Holocaust Amerika Serikat, genosida itu tindakan yang dilakukan untuk menghancurkan seluruhnya atau sebagian suatu kelompok bangsa, etnis, ras, atau agama. Penyebab terjadinya kejahatan genosida itu kenapa sih? Kok bisa ada? Nah, itu disebabkan oleh beberapa kepentingan. Itu contohnya meliputi konflik antara individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, etnis dengan etnis, suku dengan suku, agama dengan agama, dan yang menjadi penyebab paling besar adalah bangsa dengan bangsa dan negara dengan negara. Nah, adapun kriteria tindakan-tindakan kejahatan genosida, itu yang pertama, secara sengaja membunuh setiap anggota ada pada suatu kelompok. Yang kedua itu mengakibatkan terjadinya penderitaan fisik dan mental yang berat terhadap anggota kelompok. Jadi penyakit psikis dan psikologinya itu terganggu. Kemudian yang ketiga itu menciptakan kondisi kehidupan yang bisa mengakibatkan kemusnahan kelompok, baik secara fisik atau sebagiannya. Serta yang terakhir, yang keempat, itu memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke dalam kelompok yang lainnya. Ngeri juga. Nah, habis itu kejahatan genosida itu termasuk pelanggaran HAM berat. Nah, ancaman hukumannya itu ada yang pertama itu pidana mati atau pidana penjara seumur hidup. Biar kapok. Yang kedua itu pidana penjara paling singkat itu 5 tahun hingga paling lama 20 tahun. Nah, habis itu contoh-contoh genosida. Contoh-contoh genosidanya kalau kalian ingin melihat contoh-contohnya itu boleh kalian lihat di link deskripsi. Nah, cuman biar kalian punya gambaran, maka saya akan beritahu salah satu contohnya, yaitu pembantaian terhadap suku Indian di benua Amerika yang dilakukan oleh bangsa Eropa pada 1498. Jadi itu salah satu contohnya. Nah, contoh yang lain itu kalian bisa cari sendiri di link yang saya beri di kolom deskripsi. Nah, kemudian kita masuk ke terorisme. Terorisme itu suatu kekerasan yang dilakukan terorganisasi
mengartikan kekerasan sebagai kesadaran metode berpikir sekaligus alat pencapaian tujuan. Terus tujuan utama itu apa sih si teroris ini? Jadi tujuan utamanya itu dari penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan ini adalah untuk menciptakan ketakutan secara masif dan membuat kegaduhan untuk menciptakan konflik. Nah, habis itu penyebab terorisme. Penyebab terorisme itu penyebab pertamanya itu karena seseorang tersentuh. Bisa aja mereka pernah ditinggal oleh adiknya yang meninggal atau mendapatkan ajaran teror. Nah, kemudian penyebab terorisme yang berikutnya itu adanya komunitas garis keras pendukung gerakan radikal tersebut yang memberi doktrin kepada pengikutnya baik secara langsung maupun lewat dunia maya. Dan yang ketiga itu penyebab terorisme lainnya itu adanya ideologi yang terlegitimasi dan mengakar. Misalnya, mereka memperbolehkan untuk membunuh, melakukan kekerasan. Nah, oleh karena itu, mereka tidak ragu lagi untuk meneror. Berikut beberapa kasus terorisme di Indonesia. Yang pertama itu ada bom gereja serentak di malam Natal. Nah, yang kedua itu bom JW Marriott dan Ritz-Carlton. Yang ketiga itu perampokan Bank CIMB Niaga di Medan. Nah, yang keempat itu bom masjid Polres Cirebon Kota. Dan yang terakhir itu penyerangan terhadap tokoh agama. Ngomong-ngomong, semoga kalian memahami soal penjelasan saya dan mohon maaf jika ada salah kata. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa.